Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bu Reni. Saya Brigita Jessica Gustama dari kelas 11 HKL 4, nomor absen 3, ingin menjelaskan tentang fungsi komposisi, operasi aljabar fungsi, dan fungsi inverse untuk memenuhi PA, fungsi komposisi, dan fungsi inverse. Yang pertama kita masuk ke komposisi fungsi. Komposisi fungsi adalah gabungan dari dua fungsi atau lebih secara berurutan yang akan menghasilkan fungsi baru. Dan ini disimbolkan dengan bentuk O yang disebut bundaran. Contohnya seperti ini. Yang pertama ada F bundaran G dikali X. Lalu ini menjadi F dikali GX. Lalu nanti kita masukkan fungsi fx dan gx-nya. Misalkan fungsi fx-nya itu x kuadrat plus 1. Dan fungsi gx-nya itu 2x plus 1. Nah, ini kita masukkan fungsi gx-nya terlebih dahulu. Jadi f dalam kurung 2x plus 1. Nah, ini tinggal dimasukkan ke fungsi fx-nya. Jadi 2x plus 1 kuadrat ditambah 1. Lalu yang kedua ada G bundaran F dikali X. Itu jadi sama dengan G dikali F dikali X. Lalu kita masukkan fungsi fx-nya. X kuadrat plus 1. Lalu dimasukkan ke fungsi gx. Jadi 2 dalam kurung x kuadrat plus 1 plus 1. Lalu ini tinggal dikalikan pelangi dan diselesaikan. Lalu yang kedua ada operasi aljabar fungsi. Dan ini ada 6 bentuk dan saya akan memberi contoh bentuknya satu-satu. Yang pertama, misalkan di sini ada fungsi fx dan gx yaitu x kuadrat plus 1, terus fungsi gx-nya 2x plus 1. Yang pertama itu kan f plus g dikali x. Itu jadinya fx ditambah gx. Lalu ini tinggal dimasukkan rumusnya. X kuadrat plus 1 ditambah 2x plus 1. Lalu tinggal diselesaikan, ditambahkan. Lalu yang kedua itu ada f min g kali x. Itu jadi f x min gx. Lalu sama kayak nomor 1 dimasukkan, habis itu langsung dikurangin. Nah, yang ketiga itu ada konstanta dikali f dikali x. Nah, konstanta ini bisa angka berapa aja, tergantung soalnya bagaimana. Ini misalkan saya kasih konstantanya 2. Jadi ini konstanta dikali fx. Konstantanya kan tadi 2. 2 dikali fungsi fx. Fungsi fx itu x kuadrat plus 1. Nah, habis itu tinggal dikaliin pelangi dan diselesaikan. Lalu yang keempat. Itu ada f dikali g dikali x.
dikali X. Nah, ini jadi Fx dikali Gx. Nah, ini tinggal dimasukkan rumusnya fungsi Fx dan Gx-nya. X kuadrat per 1 dikali fungsi Gx-nya itu 2X plus 1. Yang kelima, dan tinggal diselesaikan, dikali pelangi. Yang ini dikali ini, dikali ini per 1. Terus yang ini dikali ini dikali ini. Terus nomor 5. Nomor 5 itu F per G dikali X. Itu jadinya fungsi Fx per Gx. Lalu tinggal dimasukkan fungsi Fx. Tinggal dimasukkan fungsi Fx dan fungsi Gx-nya dan diselesaikan. Jadi seperti ini. 2X plus 1. Nah, yang terakhir itu ada F kuadrat kali X. Nah, ini jadinya Fx pangkat 2. Lalu tinggal dimasukkan fungsi Fx-nya, itu X kuadrat per 1 pangkat 2. Lalu yang terakhir ada inverse fungsi. Nah, cara menghitungnya itu ada 4 langkah. Yang pertama, ubahlah fungsi Fx menjadi Y. Yang kedua, selesaikan persamaan tersebut untuk variabel X. Yang ketiga, ganti X menjadi F pangkat min 1 dikali X. Yang keempat, ganti variabel Y menjadi X. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ada fungsi Fx sama dengan 2X plus 1. Lalu ditanya berapa F pangkat min 1 dikali X. Ditanya fungsi inverse-nya. Nah, jadi ini pertama ubahlah fungsi Fx menjadi Y. Nah, fungsi Fx-nya itu kan 2X plus 1 sama dengan 2X plus 1. Jadi yang Fx-nya ini diganti jadi Y sama dengan 2X plus 1. Lalu selesaikan persamaan tersebut untuk variabel X. Nah, ini kita X-nya disendiriin aja. Jadi 2X plus 1-nya itu pindah ke kiri. Jadi Y min 1. Nah, ini jadi X sama dengan Y min 1. Y min 1. Jadi Y min 1 per 2. Nah, lalu ganti X menjadi F pangkat min 1 kali X. Nah, sebelum diganti jadi F pangkat min 1 kali X, kan ini bentuknya masih F pangkat min 1 Y. Itu Y min 1 per 2. Lalu diganti Y-nya ini jadi X. F pangkat min 1 dikali X sama dengan, nah, Y-nya di sini juga diganti jadi X. Jadi X min 1 per 2. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.